Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iki Tanaka, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022. Golongan 2, Angkatan 6, Kelompok A, dengan jabatan pengelola keuangan di Satuan Kerja Poltekkes Kemenkes Kupang. Pada hari ini saya akan menyajikan tugas individual saya, yakni analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Pada tugas ini, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Kesehatan diminta untuk memaparkan 3 isu yang ada di satuan kerjanya masing-masing. Untuk itu, isu yang pertama saya mengambil kurang optimalnya usulan belanja barang dan jasa dari prodi atau unit dikarenakan salah dalam menentukan perhitungan potongan atau pungutan pajak untuk pencairan dana di Poltekkes Kupang tahun 2022. Dampak isu yang pertama yaitu waktu proses pencairan dana akan menjadi lambat. Yang kedua, waktu bekerja tidak efektif yang akan berpengaruh pada kinerja. Yang ketiga, penggunaan barang milik negara tidak akan menjadi efektif dan efisien. Adapun pihak yang akan dirugikan, yang pertama, prodi atau unit akan terlambat menerima pencairan dana. Yang kedua, verifikator akan memerlukan waktu yang lebih banyak karena akan memeriksa pengajuan secara berulang. Dan yang ketiga, Poltekkes Kupang akan memerlukan tambahan biaya untuk penggunaan barang milik negara dan mendapati pegawai yang bekerja secara tidak efektif. Isu yang kedua yakni belum optimalnya data penunjang di bagian unit pengelola untuk pelaporan capaian output di Poltekkes Kupang tahun 2022. Adapun dampak isu tersebut adalah tidak adanya data dukung secara lengkap seperti laporan kegiatan pada saat pelaporan dan atau penginputan data komponen dan rincian capaian output pada aplikasi Monep Bappenas. Pihak yang akan dirugikan yakni Poltekkes Kupang tidak akan dapat memperoleh informasi secara real terkait progres ataupun capaian output pada setiap unit yang memiliki kegiatan ataupun output sesuai dengan RKKL. Isu yang ketiga yakni kurang optimalnya perekaman e-Bupot di Poltekkes Kupang tahun 2022. Dampak isu 1, dapat terjadi pembetulan SPT massa yang akan mengakibatkan waktu pekerjaan menjadi tidak efektif. Yang kedua, terjadi ketidaksesuaian antara penerima pemotongan dan atau pemungutan pajak yang sesungguhnya dengan yang direkam. Pihak yang dirugikan 1, pelaksana tugas perekaman pajak tidak dapat bekerja secara efektif. Yang kedua, Poltekkes dapat dikenai sanksi jika terdapat keterlambatan penyampaian SPT massa. Kemudian, isu yang telah saya sebutkan tadi dianalisis menggunakan metode APKL, yakni aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Adapun ketentuan pemberian nilai dapat dilihat di layar. Kemudian, dari 3 isu tersebut didapatkanlah scoring tertinggi, yakni kurang optimalnya usulan belanja barang dan jasa dari prodi atau unit dikarenakan salah dalam menentukan perhitungan potongan atau pungutan pajak untuk pencairan dana di Poltekkes Kupang tahun 2022. Selanjutnya, analisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, man, kedua sistem, 3 skill, dan supplier. Man terdiri dari 1, sering lupa atau atas edukasi yang diberikan. Kedua, adanya perbedaan latar belakang pendidikan. Sistem, kegiatan sosialisasi hanya dapat diikuti oleh pengelola di direktorat karena keterbatasan jumlah peserta. Untuk skill, belum atau tidak pernah mengikuti pelatihan sertifikat bendahara negara tersertifikasi dan atau brevet pajak. Supplier, tidak adanya alat bantu dalam menentukan perhitungan potongan atau pungutan pajak, sehingga didapatkan kurang optimalnya usulan belanja barang dan jasa dari prodi atau unit dikarenakan salah dalam menentukan perhitungan potongan atau pungutan pajak untuk pencairan dana di Poltekkes Kupang tahun 2022. Kemudian, gagasan kreatif pemecahan isu prioritas yang didapatkan dengan menggunakan metode APKL
yakni memanfaatkan Microsoft Excel untuk membuat rumus perhitungan potongan dan atau pungutan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, dengan harapan pihak verifikator dapat menerima usulan pencairan dana tersebut dan prodi atau unit dapat menerima pencairan tersebut dengan cepat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.